Sedikitnya ada belasan jenis rujak di Indonesia dan semuanya memiliki cita rasa khas masing-masing. Tapi ada satu rujak yang khas hanya menggunakan satu jenis buah saja. Ya, rujak buni yang disebut-sebut identik dengan kota Bogor, Jawa Barat. Nah, katanya nih, rujak buni di Bogor bisa laku sehari sampai 200 porsi loh. Penasaran kan? Siang-siang cuaca panas kayak gini emang paling enak makan rujak. Apalagi rujaknya rujak buah buni. Waduh, kebayang tuh ya, asem, manis, seger. Nah, di samping saya ini sudah ada penjual rujak buni favorit masyarakat Kota Bogor. Mas Karmen mau ikut makan nggak? Pasti ngiler kan? Langsung aja kita samperin. Salah satu yang ramai dan populer di Kota Bogor adalah warung rujak buni milik Roni. Daya tariknya tentu saja buah buni yang digunakan sebagai bintang utamanya. Berjualan mulai dari jam 11 siang hingga pukul 5 sore, warung milik Roni bisa menghabiskan 20 kilo buah buni dalam satu hari. Meskipun buah buni dianggap buah yang langka, hampir tiap hari rujak buni Roni selalu ada dengan buah buni menghiasi etalase gerobaknya. Kalau untuk rujak buni sendiri, itu isinya buninya aja. Ya kalau untuk bumbunya biasa garam, terasi, sama cabai. Nanti dipakein gula merah juga. Lobi-lobi. Pakai juga. Mungkin dari rasa ya, rasanya kan asam manis gitu. Sama warna merahnya itu gitu. Iya, dari buah buninya. Buah buni asli dari Indonesia, tapi juga tumbuh di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Nama ilmiahnya Antidesma bunius, masih satu keluarga dengan buah cermai. Nama bunius digunakan untuk menghormati ilmuwan Jerman Belanda George Eberhard Rumphius yang meneliti flora dan fauna Indonesia termasuk tanaman buni. Stok buah buni ternyata berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Banten, hingga perbatasan Jawa Tengah. Tak ada spesifikasi khusus untuk buah buni yang dijadikan rujak. Baik yang masih mentah maupun yang sudah matang bisa digunakan sebagai bahan rujak buni. Nah, ini nih buah buni. Jadi, kalau yang hitam masih, yang hitam udah matang? Yang hitam matang. Yang hitam matang, matang bener? Iya. Oh, yang hitam udah matang nih. Merah masih asam ini aja. Yang merah masih asam. Saya coba yang hitam dulu ya. Langsung dua aja deh cobain. Kelihatan nggak? Nah, cobain ya. Lumayan asam ya. Lumayan asam. Ada yang menikmati rujak buni saja, tapi banyak juga yang menyantap rujak buni dibarengi dengan buah lain seperti mangga, pepaya, kedondong, bengkoang, dan jambu. Namun biasanya buah-buah tambahan ini tak dicampur dengan rujak buninya, melainkan dipisah karena cara mengkonsumsinya dicocol ke bumbu rujak buni. Buah buni diketahui memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan tanin yang berfungsi untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Selain itu juga bisa memperlambat proses penuaan dan mengurangi resiko berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung. Selain rujak buni, ada juga rujak yang keseluruhan buahnya juga diulek. Yes, rujak bebek. Rujak bebek cukup populer, terutama bagi ibu-ibu hamil yang sedang ngidam. Beda dengan rujak buni yang mangkal, rujak bebek biasanya dijajakan berkeliling dengan cara dipikul. Wah, ini saya dari kemarin nyari rujak bebek susah banget karena nggak pernah mangkal bang ya, muter terus. Iya, cuma keliling. Keliling ya? Rujak rambut itu keliling, nggak mangkal. Dan memang semua hampir rujak bebek emang kayak gitu ya? Iya, keliling. Gak ada yang mangkal. Kalau keliling susah nyarinya. Kalau mangkal pasti bisa dicari gitu, tahu kan tempat-tempatnya. Rujak bebek adalah jenis rujak yang proses pembuatannya dengan cara menumbuk bahan sampai lumat atau halus menggunakan lumpang dan alu. Nah, proses penumbukan ini menghasilkan suara bek yang berulang. Dari sanalah nama rujak bebek lahir. Buahnya ada apa aja sih bang?
Buahnya itu ada kan ini kan rujak tumbuk, jadi harus 7 macam. Harus 7 macam? Kan ini rujak tumbuk berarti 7 bulanan, buat 7 bulanan. Apa aja Bang, boleh sebutin Bang? Asem banget. Lebih-lebih sekarang lagi musim, jadi ada lah. Kalau ini kedongdong, bengkuang, ini nanas ada, mangga. Kalau pisang batu nggak ada, soalnya lagi kosong pasarnya. Biasanya pakai, cuma lagi kosong aja. Bumbunya apa aja Bang? Bumbunya ini garam. Garam. Ini cabai rawit. Bisa lihatin Bang? Oh Coba boleh. Cabai rawit. Ini ada terasi. Ini gula merah. Empat ini aja berarti ya? Iya. Rujak bebek merupakan bagian dari tradisi masyarakat Sunda dan Jawa dalam tradisi 7 bulanan kehamilan seorang wanita untuk pertama kali. Tradisi ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa, akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Proses pembuatan rujak dari buah-buahan segar yang ditumbuk dengan bumbu asin, manis, pedas, gurih, dan asam merupakan simbol campuran berbagai aspek dalam hidup manusia. Kalau yang ngidam biasanya request nggak sih Bang buahnya? Emang buahnya pengen lobby-lobby sama ini aja? Apa semua buahnya campur apa gimana? Bisa campur, tapi kalau yang nyidam kebanyakan nggak pakai nanas. Nggak pakai nanas? Oh iya karena ini ya, banyak mitosnya nanas. Iya gitu. Mengandung segala macam lah. Iya gitu lah. Kalau orang nyidam, kalau nggak masih ya campur semua. Campur aja, tergantung sih gimana seleranya aja. Ada yang pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini gitu. Dalam ritual ruat Bumi Cipendok, Banyumas, Jawa Tengah, pembuatan rujak bebek merupakan gambaran kisah cinta Raden Ranu Sentika dengan Dewi Mas Inten. Alu dan lumpang mempersatukan semua rasa mulai dari pahit, getir, asam, dan manis. Tapi dengan penggunaan bumbu yang pas akan menghasilkan rujak bebek yang nikmat. Ibaratnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, cinta kasih dua manusia harus dilandasi keikhlasan dan pengertian hingga ke depannya hubungan suami istri akan selalu baik, termasuk juga soal keturunan. Rujak termasuk salah satu kuliner tertua di Nusantara, bahkan sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Buktinya ada kata rurujak dalam prasasti Taji Jawa Kuno tahun 901 Masehi yang mengarah ke rujak masa kini. Sementara ada pula yang menyebut asal-usul kata rujak dari kata angrujak, tertulis dalam dua kakawin kuno Jawa, Bomantaka dan Smaradahana. Dalam bahasa Jawa kuno, angrujak berarti memotong sesuatu menjadi bagian kecil-kecil. Dulu hidangan rujak merupakan pengganti hidangan daging. Dalam beberapa upacara masyarakat Jawa kuno, terdapat hidangan berupa potongan daging yang disiram dengan darah. Namun dalam upacara lain, potongan daging diganti dengan buah-buahan dan darah diubah menjadi bumbu cabai dan gula merah.